Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, khususnya Persekutuan Getsemani. Sebelum kita memulai firman Tuhan di hari ini, di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita lipatkan kedua tangan kita di hadapan Allah dan mari kita berdoa. Hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga pada akhirnya kami boleh memasuki hari yang baru di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025, yang artinya tinggal menghitung beberapa hari lagi kami akan menyambut dan merayakan hari besar, hari di mana Raja yaitu Yesus akan lahir dan datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, di hari yang baru, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang hidup. Berikan kami hati sebagai hamba dan berikan kami telinga sebagai telinga yang mau mendengarkan, sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi seorang murid yang dimana kami memiliki pendengaran yang baik lewat telinga kami, sehingga pada akhirnya hati, pikiran, dan telinga kami boleh kami serahkan seutuhnya kepadamu untuk dapat melakukan atau mempraktikkan setiap kebenaran firman yang akan kami terima di hari ini. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kesempurnaan dan juga kesanggupan agar firman-Mu ini tidak menjadi sia-sia, sehingga pada akhirnya kami boleh tetap terus memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biarlah Engkau saja yang berkata-kata, biarlah Engkau saja Tuhan yang berfirman, agar firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, yang dapat menguatkan dan memotivasi iman kami untuk mau sungguh-sungguh memberi kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami yang boleh kami bawa dan kami naikkan di hadapan tata anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang kekal, Bapa yang kudus, Allah Tritunggal yang esa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, terimalah salam kasih dari Kristus. Shalom untuk kita semua. Semoga kita selalu ada damai di hati kita masing-masing. Sekalipun ibadah Getsemani libur, tetapi tetap firman Tuhan tidak pernah libur. Jadi saya berharap semoga kita semua tetap terus setia untuk mau rindu mencari firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa pengajaran Yesus, kita pasti tidak akan bisa mampu untuk menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun saya tahu di sepanjang tahun 2025 ada air mata, ada rasa luka di hati ataupun pergumulan yang berat, tetapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah luput dalam hidup kita di sepanjang tahun 2025. Dan sebentar kita akan menutup tahun dan kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2026. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki tahun 2026, penting sekali
kita harus dibekali dengan firman Tuhan agar kita semakin kuat dan kita tidak akan pernah takut untuk menjalani hari-hari hidup, walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di hari seterusnya maupun di tahun depan. Tapi kita percaya ketika kita mau berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan, karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan juga jalan hidup yang dapat menuntun kita kepada sebuah pengertian yang penuh hikmat, yang pada akhirnya kita dapat mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025, saya mengambilnya di dalam kitab Perjanjian Baru. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian nanti buka di kitab Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan ayat ini, karena ayat ini menjadi ayat favorit yang selalu digunakan dalam drama-drama Natal, di mana di situ judul perikopnya diberi judul orang-orang Majus dari Timur. Saya akan langsung membacakan ayat 11 sampai 12, di mana firman Tuhan berkata, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia atau menyembah bayi Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya ulangi sekali lagi, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau minggu lalu itu tema firman Tuhannya adalah All I Want for Christmas, Gratitude. Untuk hari ini saya akan membawakan firman dengan tema All I Want for Christmas, The Wise Man's King. Saya ulangi sekali lagi, temanya adalah All I Want for Christmas, The Wise Man's King. Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan cerita orang Majus. Cerita ini selalu kita dengar di saat kita merayakan Natal. Apalagi kalau di saat kita masih sekolah minggu. Pasti di saat kita masih sekolah minggu, cerita orang Majus ini selalu dibawakan dalam drama-drama Natal, terutama ibadah sekolah minggu. Pertanyaannya adalah sangat simpel. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa jumlah orang Majus? Coba Bapak Ibu pikir, coba Bapak Ibu tebak, ada berapa jumlah orang Majus? Apakah benar jumlah orang Majus itu ada 3 orang? Seperti yang kita dengar di saat kita mengikuti perayaan Natal sekolah minggu, di saat kita masih sekolah minggu. Apakah benar jumlah orang Majus ada 3 orang? Tentu jawabannya bukan, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tidak dikatakan kalau jumlah orang Majus itu ada 3. Ini terkadang menjadi sebuah kekeliruan bagi kita. Kita selama ini berpikir bahwa orang Majus itu ada 3. Padahal kenyataannya di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara detail bahwa jumlah orang Majus itu ada 3. Jadi Alkitab tidak mengatakan bahwa jumlah orang Majus itu ada 3, Bapak Ibu. Menurut para ahli teologi, menurut para ahli sejarawan teologi mengatakan bahwa kemungkinan orang Majus ini datang berjumpa dengan Yesus
dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam arti mereka datang secara kelompok, atau bisa dibilang mereka datang dengan jumlah yang besar, dalam jumlah yang bisa dikatakan lebih dari 2 atau 3 orang. Tetapi tidak tahu ada berapa jumlahnya. Memang di dalam Alkitab dikatakan bahwa jumlah persembahan yang diberikan oleh orang Majus ketika melihat bayi Yesus, itu jumlah persembahan mereka ada 3 jenis, yaitu kemenyan, emas, dan mur. Jumlah persembahannya benar ada 3 jenis. Tetapi untuk jumlah orangnya itu tidak dikatakan bahwa ada 3 orang. Kita bisa melihat di dalam Alkitab. Jadi jangan sampai kita keliru membaca Alkitab. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kisah orang Majus selalu menjadi cerita trending topik yang sangat menarik dalam cerita kelahiran Yesus Kristus. Para Majus atau orang-orang Majus adalah sekelompok orang bijak yang datang dari Timur Tengah. Bisa kemungkinan mereka ini berasal dari Persia. Mereka adalah orang-orang yang bijak, yang dimana mereka jauh-jauh dari daerah Timur Tengah datang ke Israel, ke tanah Israel, untuk mencari dan menyembah sang raja, yaitu bayi Yesus yang lahir dan hadir ke dunia di tengah-tengah kehidupan manusia. Orang-orang Majus mencari dan menyembah bayi Yesus karena mereka telah melihat sendiri bukti bahwa Allah benar-benar menunjukkan kebesaran kuasa-Nya dalam menyelamatkan manusia dengan cara melalui peristiwa alam di langit, yaitu melalui bintang yang sangat terang bersinar di langit. Itu menandakan bahwa ada kelahiran sang raja, yaitu bayi Yesus. Itulah yang membuat kenapa para orang Majus meyakini bahwa ada sang raja baru, raja di atas segala raja, yaitu bayi Yesus. Dalam bahasa asli Yunani, istilahnya orang-orang Majus ini disebut magoi. M-A-G-O-I, magoi. Yang berarti orang bijak, ahli perbintangan, penafsir mimpi, dan peneliti tanda-tanda di langit atau astronomi. Mereka atau orang-orang Majus bukanlah penyihir seperti magic di zaman sekarang ini, atau kita jangan berpikir bahwa orang Majus itu seperti paranormal, seperti di film-film Hollywood gitu ya, kayak Activity Paranormal atau The Conjuring gitu ya. Tidak. Melainkan mereka adalah kaum intelektual yang sangat pintar. Mereka adalah orang-orang Majus yang berasal dari kaum intelektual yang sangat cerdas. Dan juga mereka adalah seorang rohaniawan yang sangat terdidik atau terpelajar dari daerah Timur Tengah. Perjalanan mereka atau perjalanan orang Majus bukanlah perjalanan yang mudah, karena mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh, sekitar 1.200 sampai 1.500 km dari wilayah timur yang mencakup daerah Persia atau Babilonia menuju Yudea, Israel. Dan di zaman itu belum ada yang namanya kendaraan seperti mobil ataupun motor ataupun sepeda. Mereka berjalan kaki dan mereka butuh waktu perjalanan gak cuma sehari tapi berhari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, jarak untuk menuju ke Yudea dari Persia atau Babilonia ke Yudea itu jaraknya sekitar 1.200 sampai
1.500 kilometer. Tentu itu merupakan perjalanan yang tidak mudah. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka mencari raja, yaitu bayi Yesus? Kenapa mereka tidak tinggal di istana saja? Kalau kita jadi orang Majus, kita pasti akan bilang, ngapain saya cari bayi Yesus? Walaupun Allah sudah menunjukkan tanda lewat bintang di langit. Ngapain saya mencari bayi Yesus? Lebih baik saya tidur aja di rumah. Lebih baik saya tidur aja di istana. Lebih baik saya makan-makan saja di istana. Ngapain saya cari bayi Yesus? Cuma bikin capek-capek tenaga. Tambah lagi jalan kaki. Ditambah lagi ini lagi, gak pakai mobil, jalan kaki. Ngapain saya cari bayi Yesus? Cuma bikin capek kaki saya aja. Lebih baik saya tidur di istana, enak-enakan. Tetapi berbeda dengan para Majus. Mereka tetap ingin mencari bayi Yesus. Mereka tetap tidak mau menyanyiakan waktu mereka ketika mereka tahu bahwa ada kelahiran sang raja melalui tanda di langit, yaitu bintang bersinar. Bintang yang sangat terang. Ada 3 alasan kenapa para Majus ingin sekali mencari bayi Yesus. Yang pertama, karena mereka melihat tanda khusus di langit yang menunjukkan bahwa ada kelahiran sang raja, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, alasan kenapa mereka ingin mencari bayi Yesus, yang kedua adalah kemungkinan mereka mengenal nubuatan dari kitab Daniel, yang dimana kita tahu sendiri Daniel yang adalah tokoh Alkitab, dia pernah tinggal di Babilonia ketika Daniel berada di dalam pembuangan. Ya, kita tahu di saat orang-orang Yahudi, di saat Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, sebagian masyarakat Israel, termasuk Daniel sendiri, orang-orang Yahudi, mereka ditawan, mereka ditangkap, dan mereka diasingkan ke bangsa Babel. Mereka dijadikan budak oleh bangsa Babel. Dan dalam pembuangan itu, Daniel pernah menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias, yang dimana itu merujuk kepada diri pribadi Yesus, yang akhirnya itu digenapi oleh Allah di dalam perjanjian baru. Dan yang ketiga, alasan kenapa mereka atau orang Majus ingin mencari bayi Yesus, yang ketiga adalah karena mereka adalah sekelompok orang, atau bisa dibilang mereka adalah suatu komunitas atau kelompok yang suka mencari kebenaran, yang artinya para Majus ini membuka diri mereka kepada pewahyuan Allah. Saya ulangi sekali lagi, orang Majus adalah sekelompok atau suatu kelompok yang suka mencari kebenaran dengan cara mereka membuka diri mereka kepada pewahyuan Allah. 3 hal itulah kenapa para Majus ingin mencari bayi Yesus. Di padang pasir, Bapak Ibu, mereka harus melewati malam yang sangat dingin. Mereka juga harus melewati siang hari yang sangat panas. Karena kita tahu bersama di padang pasir itu cuacanya tidak stabil. Kita tahu sendiri di padang pasir itu cuacanya suka berubah-berubah. Tentu itu tidak mudah bagi mereka. Bahkan ditambah lagi di sepanjang jalur itu mereka harus menghadapi sebuah ancaman perampok. Bahkan mereka juga harus menghadapi suatu bahaya di padang gurun terhadap binatang buas yang sangat mematikan. Dan mereka harus berusaha untuk melindungi barang berharga mereka yang mereka bawa untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus. Namun sekalipun tantangan itu tidak mudah bagi mereka, tetapi hati mereka tetap penuh dengan sukacita. Hati mereka penuh dengan energi yang semangat dalam menyambut, melihat, dan menyembah secara langsung bayi Yesus, Sang Raja yang telah datang ke dunia.
Perjalanan orang Majus ini mengingatkan kepada kita bahwa inti Natal bukanlah sebuah liburan tentang, wah, saya pengen liburan keluar kota atau keluar negeri. Perjalanan orang Majus ini mengingatkan kepada kita bahwa inti Natal bukanlah sekedar hadiah atau kado Natal. Perjalanan orang Majus ini mengajarkan kepada kita bahwa inti Natal bukanlah berbicara tentang seberapa banyak kita mendapatkan amplop Natal atau kalau orang Manado bilang doi Natal. Perjalanan orang Majus mengingatkan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa inti Natal bukanlah berbicara tentang suasana yang meriah atau pesta yang meriah, makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak. Tetapi perayaan Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mau fokus untuk mau datang dengan penuh kerendahan hati untuk memuji dan menyembah Sang Raja yang sudah menebus dan menyelamatkan kita mulai dari kematiannya, kebangkitannya, bahkan kelahirannya. Bagaimana kita mau menjadi seorang hamba yang hidup di dalam penyembahan. Bagaimana kita mau menjadi seorang hamba yang mau terus memuji, memfokuskan diri kita untuk melayani dan mengasihi Sang Raja kita yang sudah rela memberikan nyawanya untuk menebus kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Itu semua sudah digenapi. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Melalui kedatangan Yesus, kelahiran Yesus Sang Raja, kita boleh merasakan sukacita karena kita sudah ditebus. Sekalipun kita sering mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih setia yang begitu besar, Dia tetap terus menerima kita dan memanggil kita sebagai anaknya. Betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang hebat seperti Yesus. Perjalanan orang Majus menggambarkan bagaimana mereka benar-benar menginginkan sebuah perjumpaan iman secara langsung dengan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus datang ke dunia membawa keselamatan yang kekal dan juga sukacita iman. Itulah yang membuat kenapa orang Majus semangat mencari Sang Raja, bayi kudus, yaitu bayi Yesus. Seringkali, Pak, Bu, saudara sekalian, seringkali perayaan Natal kita terbiaskan oleh berkat-berkat material yang Tuhan berikan. Saya ulangi sekali lagi, seringkali perayaan Natal kita terbiaskan atau kita terlalu fokus kepada berkat-berkat material atau berkat-berkat materi yang Tuhan berikan. Padahal anugerah terbesar yang kita terima adalah Yesus Kristus sendiri, di mana Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Sudahkah kita menghargai karya keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita lewat kelahiran Sang Anaknya, yaitu Yesus Kristus? Karena itu, hati kita perlu terus diarahkan untuk mengejar pribadinya. Saya ulangi sekali lagi, hati kita terus belajar untuk mau diarahkan kepada pribadinya, mengejar pribadinya, yaitu pribadi Yesus, bukan sekedar berkatnya. Pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah salah jika orang Kristen mengejar berkatnya? Saya ulangi sekali lagi. Apakah salah jika orang Kristen mengejar berkatnya? Tentu tidak salah, dan itu sangat wajar. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Allah sangat suka memberkati umatnya yang datang kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah sangat suka memberkati umatnya yang mau datang ke dalam hadiratnya.
Tetapi yang menjadi salah adalah kalau kita mencintai berkat lebih dari Tuhan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi yang salah adalah kalau kita mencintai berkat lebih dari Tuhan Allah, di mana itu akan membentuk sebuah pola yang akhirnya kita hanya datang ke hadirat Allah kalau lagi ada maunya. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, ketika Tuhan sudah memberikan berkatnya kepada kita, sudahkah kita mengingat dan mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikannya yang sudah kita terima dari Tuhan? Banyak orang Kristen ketika mereka sudah menikmati berkat Tuhan, mereka lupa diri. Dan mereka tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk apa saya mengucap syukur? Kan saya bisa sukses ini semua karena kehebatan saya, bukan karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu kan cuma ini doang, cuma aji mumpung, cuma suatu kebetulan aja. Mau ngapain saya datang sama Tuhan mengucap syukur? Gak perlu saya mengucap syukur sama Tuhan. Nanti aja mengucap syukur sama Tuhan kalau saya lagi susah, baru saya datang sama Tuhan. Kalau saya lagi susah, baru saya datang nangis-nangis, minta berkat sama Tuhan. Tapi ketika saya lagi happy, ketika saya lagi banyak uang, ngapain saya ingat Tuhan? Ntar aja lah ingat Tuhannya, nanti aja. Itu kan yang terjadi sekarang Bapak Ibu di dalam kehidupan manusia. Kita gampang melupakan Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan, tapi kita sering melupakan Tuhan. Dan kita tidak pernah mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita hanya menjadikan Tuhan itu seperti mesin uang. Kita hanya bisa memeras berkatnya. Tapi ketika kita sudah diberikan berkat sama Tuhan, kita mulai melakukan dosa. Ketika kita sudah diberikan berkat sama Tuhan, kita mulai menunjukkan kehidupan kekristenan yang murahan. Kita mulai menunjukkan kehidupan kekristenan yang dimana kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Apakah itu gambaran Kristen yang sejati? Tentu tidak ya Pak Bu. Terkadang saya juga heran, kenapa orang Kristen hanya ingin mengejar berkatnya, tapi kita tidak fokus mengejar pribadi Yesus. Yang pada akhirnya kita memiliki motivasi yang salah dalam memuji dan menyembah Tuhan. Seperti contoh misalnya, saya mau datang ibadah, saya rajin datang ibadah, atau saya rajin mengikuti perayaan Natal. Apalagi ini kan Bapak Ibu tahu ya, sebelum tanggal 25 kan biasanya kita suka ada ibadah perayaan masa-masa Natal. Sebelum kita merayakannya di hari hanya tanggal 25. Nah, terkadang kita sering bilang bahwa saya rajin ikut merayakan Natal, saya ikut ibadah-ibadah Natal dari awal Desember sampai menuju tanggal 25 Desember. Itu tujuannya supaya saya diberkati, agar tahun depan saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Saya rajin datang ke gereja, saya rajin ikut ibadah, supaya nanti di tahun 2026 saya ini bisa mendapatkan uang yang banyak. Dengan kata lain, supaya berkat saya penuh di tahun 2026. Saya rajin ke gereja, saya rajin memuji Tuhan, saya rajin menyembah Tuhan, supaya nanti di tahun 2026 saya dapat jodoh. Dengan kata lain, di tahun depan saya nggak lagi single, supaya saya dapat pasangan di tahun 2026. Terkadang kita seperti itu Pak Bu Saudara sekalian. Sehingga pada akhirnya motivasi kita dalam memuji Tuhan itu salah. Kita benar-benar tidak memfokuskan hati kita untuk apa? Menyembah Tuhan. Melainkan kita menyembah Tuhan karena ada maunya saja. Dalam tanda kutip, kita hanya ingin mengejar berkatnya saja. Tapi kita tidak mengejar pribadinya. Ketika Tuhan Allah telah memberikan berkatnya kepada kita secara materi, atau misalnya tidak sesuai, ketika Allah belum memberikan berkatnya, maksud saya, ketika Tuhan Allah belum memberikan berkatnya kepada kita secara materi, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka sikap yang kita perlihatkan adalah marah, kecewa, putus asa, dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi,
Ketika Tuhan Allah belum memberikan berkat-Nya atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ekspresi kita, sikap kita di hadapan Tuhan adalah kita marah, kecewa, yang pada akhirnya kita mulai meninggalkan iman kekristenan kita kepada Yesus. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah dahulu berkat-Nya. Kita jangan suka salah menafsir Alkitab, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Bahwa kalau ketika kita mengikuti Yesus, berarti kita harus mencari kebenarannya. Supaya apa? Kita fokus kepada pribadi Yesus. Jangan kita hanya mencari berkat-Nya saja, tapi kita harus mencari kebenaran. Yaitu kita harus memfokuskan diri kita kepada Allah, agar hidup kita bisa setia, taat, dan selalu patuh tunduk kepada perintah Allah. Banyak orang Kristen mengejar berkat Tuhan, tapi belum tentu dia taat sama Tuhan. Banyak orang Kristen mengejar berkat Tuhan, tapi belum tentu dalam hidupnya tunduk sama perintah Tuhan. Ada orang Kristen mengejar berkat Tuhan, tetapi ujung-ujungnya dia apa? Memberontak sama Tuhan. Hidupnya tidak setia sama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan diri kita sebagai Kristen yang sejati. Dengan cara apa? Tunduk kepadanya. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Itulah firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Kalau kita mau terus setia, fokus kepada pribadi Yesus. Bukan fokus kepada bukan fokus kepada berkat-Nya, tapi kita fokus kepada pribadinya yang sudah menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa. Ketika kita mau fokus kepada pribadi Yesus, maka disitulah kita akan memiliki iman yang mau tergerak untuk mau terus menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang mengejar berkat Tuhan, tapi dia tidak mau menyenangkan hati Tuhan, tapi hanya menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu kita jangan hanya mengejar berkat Tuhan, tapi kita kejar pribadinya yang sudah menyelamatkan kita. Jadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat di atas hidup kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa Allah ingin kita mengejar Dia lebih dari berkat? Apa karena Allah kurang pujian? Kenapa Allah ingin kita mengejar Dia lebih dari berkat? Apa jangan-jangan Allah itu gila hormat dari manusia? Tentu jawabannya bukan itu ya, Pak, Bu. Allah ingin kita mengejar Dia lebih dari berkat, karena berkat bisa hilang. Uang bisa hilang, Pak, Bu. Uang bisa lenyap. Harta warisan yang kita punya bisa lenyap. Rumah yang kita punya, walaupun rumah kita besar, mewah, bagus, suatu saat itu bisa lenyap. Mobil yang kita punya, mungkin mobil kita Lamborghini misalnya atau Alphard, itu semua bisa lenyap. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap. Katakan amin. Ya, saya ulangi sekali lagi. Berkat bisa hilang. Uang yang kita punya bisa hilang. Mobil yang kita punya bisa hilang, bisa lenyap. Rumah yang kita punya bisa lenyap. Tetapi kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah lenyap dalam hidup kita. Berkat memberi kenyamanan, terutama berkat materi maksudnya. Yang dimana berkat materi bisa memberi kenyamanan, kebahagiaan. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita, sehingga pada akhirnya kita dapat merasakan keselamatan dari Allah secara gratis, tidak bayar. Seperti contoh, orang tua senang kalau anaknya menikmati fasilitas rumah, tetapi akan sedih kalau anaknya hanya ingat orang tua di saat hanya butuh uang. Itulah contoh gambaran perasaan Allah Bapa kepada kita sebagai anaknya. Tanda orang hubungannya sehat dengan Allah adalah, yang pertama, ibadah atau perayaan Natal yang bukan karena mengejar hadiah Natal, tetapi karena kita menyadari
bahwa Allah telah mengasihi kita dengan cara lewat kematian, kebangkitan, dan kelahiran Sang Kristus yang sudah lebih dulu dinyatakan kepada kita. Tanda orang yang hubungannya sehat dengan Allah yang kedua, mampu untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Tanda orang hubungannya sehat dengan Allah yang ketiga, melihat berkat dari sebagai bonus, bukan tujuan utama, sehingga kesombongan, keangkuhan, iri hati itu tidak menguasai iman kita, melainkan kita merasakan berkat yang lebih dari Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Oleh karena itu, kita jangan terlalu dikit-dikit, wah pokoknya hidup saya bisa bahagia itu semua karena uang. Wah pokoknya saya pengen datang ibadah Natal itu dapat ini, dapat makanan. Berarti kita masih memikirkan apa? Berkat materi. Yang artinya kita masih kurang percaya sama pertolongan Tuhan. Banyak orang Kristen kayak gitu. Mau datang ibadah Natal karena apa? Karena ada snack, karena ada roti, karena ada makanan. Makanya saya mau datang ibadah Natal. Kita jangan memikirkan itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, coba kita fokus kepada pribadi Yesus. Jangan kita fokus kepada berkatnya. Kalau kita mau fokus kepada pribadi Yesus, maka saya percaya di dalam Yesus kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi Tuhan akan mencukupkan segalanya menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Tanda orang hubungannya sehat dengan Allah yang terakhir adalah lebih memilih kehendak Allah daripada kenyamanan dunia yang sementara atau tidak kekal. Perjalanan para Majus menolong kita untuk memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas, di mana mereka memantapkan hati mereka untuk mencari Sang Raja, yaitu bayi Yesus. Sekalipun mereka tidak mengetahui keseluruhan rutenya, tetapi mereka tetap percaya kepada penyertaan Allah. Mereka hanya berpegang kepada tanda yang sudah Allah sediakan, dan dengan ketaatan mereka tetap terus melangkah mengikuti petunjuk Allah untuk bisa berjumpa, bertemu secara langsung dengan bayi Yesus, Sang Raja, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Allah menggunakan kesalahan manusia untuk meneguhkan firman-Nya, di mana Herodes sempat memiliki pikiran yang jahat. Dengan cara Herodes mengatakan kepada orang Majus, ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, Herodes meminta kepada para Majus untuk datang kembali ke istananya untuk memberitahukan di mana keberadaan sang bayi tersebut. Padahal niat Herodes itu bukan untuk menyembah Yesus, tetapi melainkan Herodes ingin membunuh Yesus. Ketika Herodes tahu bahwa ada kelahiran sang raja Yahudi, yaitu bayi Yesus, disitulah Herodes memanfaatkan kondisi dengan cara dia mengatakan kepada para Majus, kalau kalian sudah bertemu dengan bayi Yesus, kasih tahu kepada saya di mana keberadaan sang bayi itu. Tetapi beruntungnya Allah berusaha untuk mencegah hal itu. Allah berusaha untuk mencegah niat Herodes dengan cara Allah menyuruh para Majus untuk kembali ke negerinya melalui jalan yang lain, agar para Majus tidak bisa bertemu dengan Herodes. Terkadang kita seperti Herodes, Bapak Ibu. Hati kita seperti Herodes. Terkadang kita sering mengambil arah yang salah. Kita sering mengambil arah jalan yang keliru. Kita tidak seperti orang Majus. Kita terkadang tidak mau mengikuti arah jalan yang benar. Sekalipun Allah sudah memberitahukan kepada kita, sekalipun Allah sudah mengatakan bahwa itu salah, itu adalah jalan yang salah. Tapi terkadang kita sering mengatakan, enggak Tuhan, apa yang saya sudah putuskan ini jalan yang benar. Jadi Tuhan gak perlu atur-atur saya. Tuhan diam aja. Ini hidup saya, terserah saya. Saya mau pilih jalan A, jalan B, ini keputusan saya. Terkadang kita seperti itu. Kita lebih memilih untuk mengambil jalan kita sendiri. Walaupun kita tahu di ujung jalannya itu menuju kepada dosa dan kehancuran. Tetapi kabar baiknya Pak, Bu,
Yesus datang ke dunia, Yesus lahir ke dunia, turun ke dunia, meninggalkan tahtanya di sorga untuk menyadarkan kita agar kita bisa kembali pulang, agar kita bisa kembali ke jalan yang benar, yang pada akhirnya kita boleh mengalami pertobatan iman yang sejati, yang pada akhirnya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Itulah kasih Allah yang begitu besar terhadap manusia. Melalui terang firman-Nya kita dapat diselamatkan. Melalui terang firman-Nya kita boleh menikmati kasih karunia Allah, yang pada akhirnya status kita diubah. Yang tadinya kita adalah hamba dosa, kita diubah menjadi apa? Hamba kebenaran. Ketika para Majus berjumpa dengan bayi Yesus, respon mereka adalah mereka langsung sujud menyembah dengan penuh sukacita di hadapan bayi Yesus, dengan hati yang tulus, dengan iman yang murni. Mereka memberikan persembahan yang terbaik. Mereka memberikan persembahan yang terbaik bukan karena untuk membeli keselamatan, tetapi mereka sadar mereka sudah diselamatkan melalui kelahiran Sang Kristus. Maukah kita memberikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan? Sama seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Pak, Bu, kalau di sepanjang tahun 2025 kita masih sering melakukan dosa, maka yuk di tahun 2026 kita ubah, kita tinggalkan dosa kita. Kalau selama ini di tahun 2025 kita masih memiliki akar pahit, yuk kita buang akar pahit itu. Kita buka lembaran yang baru di tahun 2026 dengan penuh kasih Kristus. Ya memang tidak mudah, rasanya sakit. Tetapi kalau kita mau terus-terusan hidup di dalam rasa luka di hati, kalau kita mau terus-terusan hidup di dalam dosa, maka hidup kita gak akan berubah, hidup kita gak akan maju-maju. Tapi kalau kita mau meninggalkan itu semua, maka kita akan melihat kasih Allah yang akan membuat kita sadar bahwa, wow Tuhan, saya bangga menjadi pengikut-Mu. Kalau Bapak Ibu mau dipulihkan oleh Tuhan, maka yuk, jadikan Tuhan sebagai Raja di atas hidup kita. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, jadikan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat di dalam hati kita dan pikiran kita. Maka kita akan mampu melepaskan dosa dan juga rasa luka di hati. Yang pada akhirnya kita boleh memasuki tahun 2026 dengan hati yang penuh sukacita, tanpa melihat dan mengingat masa lalu kita yang buruk di sepanjang tahun 2025 ini. Memang kita adalah manusia yang tidak sempurna. Hanya Yesus yang adalah sempurna. Tetapi kalau kita mau meletakkan hidup kita kepada kaki Yesus, maka Tuhan pasti akan menyempurnakan kekurangan kita. Dan kita pasti akan diproses menjadi hamba Tuhan yang semakin indah di mata Tuhan. Oleh karena itu Pak, Bu, yuk mulai hari ini kita berubah. Yesus saja sudah rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih secara gratis dalam hidup kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Karena Tuhan hanya kasih waktu itu cuma satu kali, Bapak Ibu. Tuhan hanya kasih kesempatan itu cuma satu kali. Tuhan gak kasih kesempatan dua kali. Tuhan hanya kasih kesempatan satu kali sama kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. Seperti sebuah lagu mengatakan, hidup ini adalah menjadi berkat. Selama aku masih kuat, aku mau menjadi berkat. Seperti sebuah lagu yang sering kita dengar. Oleh karena itu mari Pak, Bu, kita gunakan momen ini, momen Natal. Bukan hanya sekedar kita ketawa ketiwi, kumpul, makan-makan yang enak. Tetapi coba kita nikmati esensi Natal itu. Karena Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mau menjadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat atas hidup kita. Yang pada akhirnya kita akan melihat kasih Allah yang begitu nyata dalam hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin untuk kebenaran firman-Nya. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu
yang menguatkan kami. Beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami merayakan Natal di tanggal 25 Desember, kami mau mempersiapkan iman kami dengan sungguh-sungguh agar pada akhirnya kami boleh menyambut kelahiran Sang Raja dengan iman yang benar, dengan iman yang penuh sukacita. Melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Melalui Natal ini kami disadarkan bahwa Natal yang sesungguhnya adalah bukan bicara sekedar pohon Natal yang meriah dengan dekorasi yang mewah, tetapi Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kami mau memberi diri kami untuk bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, sehingga pada akhirnya kami mau benar-benar fokus kepada pribadi-Mu Yesus, agar kami boleh melakukan yang terbaik yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu fokus kepada pribadi-Mu Yesus, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu taat, setia, dan memiliki iman yang teguh. Sekalipun ada begitu banyak godaan-godaan duniawi yang menggiurkan, tapi biarlah melalui perayaan Natal ini kami boleh menyadari bahwa Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami dan menebus kami dari dosa, agar pada akhirnya kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang mau benar-benar melakukan dengan penuh kesetiaan segala perintah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun jika di sepanjang tahun 2025 ini kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika di sepanjang tahun 2025 ini kami sering melupakan kebaikan-kebaikan dan juga kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan jika di sepanjang tahun 2025 ini kami sering mengecewakan dan mendukakan hati-Mu Tuhan, oleh perbuatan kami, oleh tindakan kami, bahkan oleh pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap terus memantapkan hati kami untuk mau terus berada di jalan yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap terus memantapkan hati kami untuk mau terus rindu mengejar hadirat-Mu Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh para Majus, di mana mereka dengan sukacita mereka mau mencari Sang Raja yang telah lahir itu, yaitu Yesus Kristus. Yang pada akhirnya kami boleh memiliki hati yang mau terus memuji dan menyembah, sama seperti respon yang diberikan oleh para Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka langsung sujud menyembah, memuliakan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang mau selalu hidup di dalam penyembahan yang benar, sehingga pada akhirnya hidup kami boleh menjadi persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat yang hidup, Mesias roti kehidupan yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang kudus, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin.